الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kirimkan Fatihah yang kedua untuk Ananda Muhammad Alwi, Rafiski dan Muhammad Irsyad Tamam. Mudah-mudahan kedua anak ini Allah jadikan anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang sehat, berbakti pada orang tua, agama, nusa dan bangsa sebagaimana hajat keinginan orang tuanya. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, salasu ayatin nazalat magrunatan bi thalathin. Ada 3 ayat yang turun terkait dengan 3 perkara. La yaqbalullahu minha wahidatan bighairi qarinatiha. Allah tidak akan terima satu darinya tanpa dikaitkan dengan 3 yang lain. Apa itu 3 ayat yang terkait dengan 3 hal? Ihdahuma, yang pertama, qauluhu ta'ala atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Surat Ali Imran ayat 32. Nah, faman ata Allah, siapa orang yang taat sama Allah, walam yutir rasul, tapi tak taat sama Rasulullah, lam yakbal minhu, maka enggak diterima ketaatannya sama Allah ya. Jadi Allah berfirman atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Siapa yang taat sama Allah tapi enggak taat sama Rasul, maka orang tersebut ketaatannya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau taat sama Allah juga lewat Rasulullah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ya, faman ata'ar rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat sama Rasul, maka dia sudah taat sama Allah gitu. Karena kita kalau pengen dekat sama Allah, wasilahnya Rasulullah. Bahkan para alim ulama kita mengajarkan kita kalau kita hendak usul, kalau kita hendak sampai kepada Allah, kalau kita pengen dekat sama Allah, wasilahnya ikutin jalannya Rasulullah ya. Jadi nggak usah bikin jalan-jalan yang lain, jalan-jalan baru nggak usah bikin zikir sendiri, nggak usah ya, nggak usah bikin cara sendiri, cukup ikutin Rasulullah, udah selesai ya. Rasul ngapain kerjaannya, Rasul gimana kebiasaannya, ikutin ya, sebisa kita. Insya Allah kalau kita ikutin Rasulullah ya, yang mana Rasul adalah hamba yang paling dicintai Allah, insya Allah kita juga akan dicintai Allah, karena kita mengamalkan amalan orang yang paling dicintai oleh Allah tuh ya. Sama kayak saya punya murid nih, misalnya ada murid saya si Fulan misalnya, si Fulan nih ya, saya cinta sama dia karena dia suka bantu saya, suka berkhidmah, orangnya murah senyum, orangnya baik, suka ngasih hadiah. Nah karena dia begitu, saya cinta sama dia. Udah, ente nggak usah bagaimana aja, ikutin dia aja gitu. Kenapa? Ini orang bisa nyenengin guru. Insya Allah kalau kita ngikutin dia, guru juga akan cinta dengan kita. Tuh, ya. Paham? Ya tinggal ikutin bagaimana Rasulullah ya. Ngaku taat sama Allah, cinta sama Allah, pembuktiannya ikutin Rasulullah.
Allah berfirman dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah cinta, Allah ampuni dosa kalian. Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Jadi kata Allah kepada umat Rasulullah, ya umat Rasulullah, umat Muhammad, ya Rasul, sampein nama umat ente. Kalau kalian cinta aneh-aneh, kata Allah, ikutilah Rasulullah. Tuh. Ya. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Allah, ikutinnya Rasul. Ya. Yuhibbukumullah, entar Allah cinta. Kalau Allah udah cinta, apaan aja Allah maafin. Tuh ya. Orang kalau udah cinta mudah memaafkan. Ya. Ya, makanya kalau kita pengen dimaafkan orang, bikin dia orang jatuh cinta sama kita. Ya. Orang kalau cinta udah nggak lihat aib. Ya. Kita udah cinta sama orang nih, udah nggak lihat aib seseorang, udah kita nggak lihat aibnya, kekurangannya, kejelekannya nggak ada. Ya. Kalau orang belum nikah, itu kan yang dilihat kan kecakapannya doang ya. Orang belum nikah, yang dilihat keindahannya doang. Tuh laki ganteng banget, ya Allah, ya. Rambutnya klimis mulu, rapi, dah gue demen banget, wangi lagi. Sebelum nikah. Pas udah nikah, ya Robbi ya Karim, itu laki rambut acak-acakan. Pulang dari kantor baju basah lepekan, keringet sebadan badan. Baunya luar biasa tuh ya. Baru kelihatan jeleknya ya. Perempuan gitu juga, belum nikah cakep banget, pakai jilbab rapi, ngaji, bibir merah, Masya Allah, hidung kuning, matanya hijau, cakep dah tuh perempuan kan ya. Tuh. Pas sudah nikah, sudah terbolong 20 ya. Udah mana dicium belum mandi lagi, ya Allah. Tapi ketika orang udah nikah, dipermasalahkan nggak hal kayak begitu? Enggak, kenapa? Cinta. Udah cinta. Nah, orang kalau udah cinta, tai kucing serasa coklat gitu. Artinya apa? Udah cakep aja lah semuanya tuh. Ya, begitupun kita sama Allah. Kalau kita udah Allah cintain, Allah gampang maafinnya. Tuh. Ya, Allah gampang maafinnya. Kenapa? Udah Allah cinta. Tuh. Jelas? Jadi nggak sah orang cinta sama Allah tapi nggak ngikutin Rasulullah. Itu yang pertama. Nggak bakal Allah terima tuh ya. Orang yang ngaku taat sama Allah tapi nggak taat sama Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah salat dan kerjakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kalimat dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Faman shalla, siapa orang yang salat walam yuzakki, tapi enggak zakat, lam yakbal minhu, enggak diterima sama Allah. Ya. Rajin salatnya, ya. Cuman enggak zakat, enggak bayar zakat, enggak diterima memang Allah. Ya. Ini bisa bermakna aqimus shalah adalah hubungan vertikal kita dengan Allah. Ya. Hubungan vertikal kita dengan Allah. Adapun wa'atuz zakat, hubungan horizontal kita dengan manusia. Artinya apa? Kan hubungan ada dua, namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah ya termanifestasikan dalam wujud sholat. Jadi kalau kita hubungannya baik sama Allah, terwujudnya itu dari apa dah? Salat. Kalau orang salatnya baik, pertanda hubungannya baik sama Allah. Kalau ada orang ngaku baik hubungannya sama Allah, tapi nggak salat, tanda hubungannya nggak baik sama Allah. Tuh. Yang kedua, hablum minan, hubungan kita dengan manusia itu juga kudu baik. Gitu. Jangan sampai baik sama orang, tapi baik sama Allah, rajin salatnya, tapi nggak baik sama orang. Ini tanda orang ini nggak baik ya. Artinya apa? Kalau orang baik hubungannya sama Allah, maka pasti orang ini baik hubungannya dengan manusia.
Kalau ada orang baik hubungannya sama Allah, terus dia nggak baik sama orang, pasti hakikatnya nih orang nggak baik sama Allah. Orang rajin sholatnya, rajin ngajinya, cuman namanya orang suka usil, namanya orang jahat, namanya orang zalim. Ini hubungannya sama Allah nggak baik. Kalau baik nggak bakal begitu. Ya. Mustahil orang yang ngaji benar itu zalim sama orang. Ya. Kecuali memang kekhilafan, nggak sengaja begitu. Karena orang yang benar-benar ngaji, belajar, ya, ibadah, sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Karena perbuatan sholat itu akan mencegah ia dari perbuatan keji dan munkar. Keji kayak zina, keji kayak pacaran, keji kayak berdua-duaan dan sebagainya itu keji itu. Ya. Perbuatan yang nggak pantas dah. Wal munkar, dan perbuatan apa? Munkar, nyolong, nyuri, membunuh, itu pasti tercegah gara-gara sholat. Nggak mungkin ayat Al-Quran salah, nggak mungkin. Inna sholata tanha anil fahsyai, nggak mungkin ayat Quran salah. Yang salah pasti kita ngamalinnya. Bisa jadi kita baca Quran, bisa jadi kita sholat, tapi sholat kita nggak benar, maka nggak Allah terima. Ketika sholatnya nggak diterima, tidak membuahkan perbuatan dan kesolehan. Jelas? Ya. Jadi kalau ada orang bagus hubungannya sama Allah, pasti bagus hubungannya sama manusia. Ya, makanya saya sering ngajarin kalau kita lagi uring-uringan, ya, hati lagi galau mulu yang perempuan, ya, sering curhat nggak jelas, berarti hubungan kita sama Allah lagi jelek. Bagaimana perbaiki hubungan kita sama Allah tadi? Ya zikir, baca Astaghfirullahaladzim. Ya sholat atau baca Al-Quran ini. Ya. Kalau kita lagi nggak bagus hati kita, 3 zikir, sholat, ame baca Quran. Biar kelar enak semua sholat aja dah. Kenapa? Di sholat ada zikir, di sholat bisa baca Quran. Jelas? Tuh. Jadi orang yang baik hubungannya kepada Allah, tapi nggak baik sama orang, nggak diterima sama Allah. Lalu yang ketiga, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ini kata Allah nih. Ya. Faman syakarallah, siapa orang yang bersyukur sama Allah, walam yashkur walidaih, tapi nggak syukur sama kedua orang tuanya, lam yakbal minhu, nggak Allah terima. Dia syukur sama Allah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, tapi mah orang tua nggak pernah ngasih sedekah, ame orang tua nggak pernah bagi hadiah, ame orang tua culas, ame orang baik. Nah, ya, sama Allah luar biasa sholatnya. Kayak kisah siapa dulu? Jurej, ya, orang Bani Israel yang soleh, yang punya karomah, namanya Jurej. Ini Jurej rajin sholatnya, pokoknya saban waktu kosong sholat. Tuh. Ya kalau kita kan saban waktu kosong main HP. Ini enggak, saban waktu kosong sholat. Saking rajin sholatnya, Jurej dipanggil sama ibunya. Jurej, lagi sholat. Sholati au ummi ini. Ibuku apa sholatku ini? Bingung dia. Antara menjawab panggilan ibu, antara apa? Sholat. Dia bingung. Sholat apa ibu ya? Harusnya kan ibu dong. Kan sholat sunnah, ya kan? Sholat sunnah. Tapi karena dia sayang sama sholatnya, orang soleh, ya, sayang sama sholatnya karena orang soleh nih, dipilih sholat. Akhirnya Jurej diomelin sama emaknya sumpah, Jurej lu nggak bakal mati sebelum kena fitnah. Akhirnya Jurej bener, nggak berapa lama kayak kemudian nih Jurej difitnah, ada seorang perempuan disuruh ame orang lain untuk ngapain? Untuk godain Jurej. Akhirnya Jurej, ya, kemudian sholat. Ini Jurej nggak tergoda sama sekali karena orang soleh. Itu perempuan udah telanjang depan Jurej, itu Jurej nggak mau lihat. Intinya Jurej nggak bergemih dengan sholatnya. Begini ada, fokus aja sholat. Karena ini perempuan ngerasa gagal, karena tadi dijanjiin kalau ente bisa dihamilin Jurej, aneh bagi ente duit. Akhirnya ini perempuan bohongin yang mau ngasih hadiah. Akhirnya perempuan berzina dengan seorang penggembala kambing. Akhirnya itu perempuan berzina dengan penggembala kambing, hamillah ke perempuan.
Ngaku dah pas setelah lahir, nih anak Jurej, mana nih duit yang ente mau janji nama aneh? Dikasih karena memang udah hamil. Tapi bukan anak siapa? Jurej, itu anaknya si pengembala kambing. Terus bikin fitnah. Si Jurej mah sholat doang, ya ibadah doang, kelakuan bejat. Masya Allah. Perempuan begitu tuh kalau ada fitnah tuh, baik-baik sama perempuan. Bejat dia. Akhirnya orang-orang pada kesal sama Jurej, didatengin rumahnya Jurej. Itu Jurej diobrak pintunya, digebugin sama orang sekampung. Gara-gara kagak jawab panggilan siapa? Ibunya itu. Tapi memang lantaran orang soleh Jurej punya karomah juga. Jurej bilang, "Tar dulu, bentar. Pada bengap tuh. Ini anak bukan anak aneh, demi Allah bukan anak aneh. Kalau nggak percaya, tanya tuh anak. Masya Allah, anak bayi baru lahir. Subhanallah, karomah dari Allah. Ini anak ngomong bilang, saya bukan anak Jurej, saya anak si penggembala kambing. Akhirnya orang minta maaf tuh. Tapi apa? Habis digebukin tuh. Makanya baik-baik ame orang tua tuh. Ya. Orang soleh ini. Ya. Paham? Meskipun soleh, kalau nggak taat ame orang tua, apalagi ame ibu, oh khalas sudah ente. Makanya buat para perempuan nih nanti ya, ingat tugas kalian adalah bagaimana suami kalian bakti sama ibunya itu. Dan tugas para suami bikin bagaimana istri bakti sama suaminya, sayang sama orang tuanya itu ya. Jadi jasa nggak boleh dilupakan, jasa kebaikan orang nggak boleh dilupakan. Tuh. Bahkan dalam hadis ridullah fi ridol walidain, ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Tuh. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Tuh. Ini beberapa kisah yang nomor 6, 7, 8 sudah saya jelaskan ya sebelumnya tentang kisah apa? Al-Qamah. Nah, kita langsung ke halaman 51. Bab yang ke-5, adabul insan ma'al ashab. Adab seorang manusia sama temannya. Kitabnya mana? Ada. Iya, pegang dong kitab. Ya. Kitabnya mana? Iya, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Adab manusia sama temannya. Ini dia. Ini kita bergaul sama temannya. Bagaimanakah adab seorang manusia sama temannya? Yang pertama, an yata'ama an uyubih. Seseorang sahabat harus buta dari aib kekurangan temannya. Tuh. Jadi kita kalau sebagai teman jangan ngeliatin aib ke teman kita mulu. Bergaul berteman jangan ngeliatin aib teman kita. Harus apa ya? An yata'ama, buta kita. Terus siapa aib yang mesti kita kudu lihat? Ya aib kita sendiri. Kadang kita kan suka ngomong gitu, ah dia, itu orangnya belagu. Gitu. Padahal yang ngomong juga belagu. Ah dia mah orangnya begitu jahat. Padahal yang ngomong juga jahat. Tuh, ya. Makanya kadang-kadang kita suka ngelihat aib orang sih, tapi lupa dengan aib diri sendiri. Coba kita ngaca, apakah kita sama dengan orang yang kita omong itu? Maka berkata, qala al-masyayikh, para guru berkata, man nadhara ila yubin nas, siapa orang yang selalu ngelihat kepada aib orang, qalla naf'uh, maka akan sedikit kemanfaatannya, wa kharaba qalbuh, dan hancur hatinya, rusak hatinya itu. Ngeliatin aib orang buluh, nih orang begini, oh si dia begini, si itu begini. Pokoknya kalau dia bergaul sama orang nggak ada yang cakep di matanya, jelek semua orang kayaknya. Abil aibnya begini, Akmal begini, Firman begini, tuh. Ini bahaya, ini penyakit. Penyakit yang berbahaya adalah memandang orang buruk dan memandang diri sendiri baik. Harusnya dibalik. Harusnya apa? Harusnya yang kita pandang jelek diri
Kita orang lihat cakepnya aja udah selesai. Walaupun ada jeleknya, walaupun ada. Tapi yang kita ingat orang baiknya aja. Kalau kita ingat orang baiknya aja, enak hati kita. Oh ini orang baik nih, enak. Tapi kalau kita lihat orang jeleknya aja, oh repot udah. Gitu. Makanya kembali lagi, ya, ciri orang, ada cirinya nih. Ciri orang ngerasa baik, ada cirinya. Saya mau tanya sama teman-teman, baikan mana, orang apa kita? Lebih baik mana, orang apa kita? Hah? Lebih baik mana, orang apa kita? Ayo jawab. Kok nengok-nengokan? Semua bareng-bareng aja jawab. Lebih baik mana, orang apa kita? Ayo. Hah? Dia main tanya-tanyaan. Ini bukan kuis per grup, bukan ini. Apa? Lebih baik mana? Kan ada kalimatnya, sebaik-baik diri saya masih lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk diri sendiri. Ya Akmal ya. Jadi burukan orang apa burukan kita? Ya. Tuh. Apa ada cirinya? Ya ada orang bisa bilang, aneh mah bayan orang daripada aneh gitu. Tapi perbuatannya nggak menunjukkan bahwa dia ngerasa lebih jelek. Orang bisa bilang, aneh orang hina, aneh orang mulia, ente luar biasa dah bisa begitu, tawadu ceritanya. Tapi ketawaduannya nol kalau orang celak dia marah. Ya. Rasa merendahnya nol kalau orang fitnah dia terganggu. Ya. Orang mulia tidak akan hina meskipun sejuta orang menghina dia. Ya. Orang hina tidak akan mulia meskipun sejuta orang memuji dia. Tulis baik-baik itu, ingat di otaknya, catat baik-baik. Ya, apa? Orang hina, ya, orang mulia tidak akan hina meskipun sejuta orang fitnah dia. Makanya kalau ada orang fitnah kita, udah biarin aja. Kalau merasa difitnah, berarti mungkin ente bener begitu. Jangan main sama dia lu, kang bohong tuh dia. Yang dia ngomongin, lu fitnah gua lu. Lah, lu ngerasa emang. Kalau marah berarti lu ngerasa emang lu tukang bohong berarti. Betul. Emang kalau kita nggak ngerasa tukang bohong, nggak usah pakai klarifikasi, diemin aja. Paham? Nggak usah balas. Karena orang mulia tidak akan hina meskipun sejuta orang menghina dia. Begitupun orang hina nggak bakal mulia. Ya, dibikin nih Facebook, dibikin akun 10. Jadi kayak kita bikin status yang nge-like dia semua. di like dia. Biar statusnya banyak. Dan itu like-nya love semua lagi. Love. Oh. Udah gitu semuanya share lagi. Share. Mau ente bikin bagaimana juga kagak bakal mulia. Ya kan ada tuh orang pesen like palsu, tau gak like palsu? Bom like. Jadi dia bergabung dalam komunitas atau bayar, kemudian kalau dia bikin status yang like ratusan. Ya, percuma. Yang like ratusan kalau hakikatnya kita nggak mulia, percuma. Buat apa? Banyak gak orang sekarang Instagram beli, ya kan? Beli follower, ya. Buat apa beli follower? Nah, Abil, berapa followernya? 100. Berapa follower Jakmal? 7,5 tuh. Kalau follower bisa ditukarin pakai duit enak. Nih gue follower gue 7,5, nih kasih 7,5, kan enak. Ya kan kagak ada untungnya, ya. Biar apa follower banyak, iya gak? Paham? Nggak usah pakai nyewa-nyewa tuh orang buat nge-like status kita, nggak usah. Nggak perlu di like. Kalau Allah dislike, Allah. Percuma sejuta orang like ente kalau Allah dislike. Ya. Tapi betapa beruntungnya ente
meskipun yang like cuman emak bapak ente, tapi Allah udah like itu nggak ada artinya itu yang lain. Jelas ya? Nggak ada artinya orang ngedislike kita kalau Allah sudah like kita. Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya. Selama Allah kagak marah sama aneh nggak peduli omongan orang. Begitu harusnya kita. Ente di masjid jadi remaja, bantu orang, ada yang ngomongin, bodoh amat, begitu. Selagi kita udah minta arahan ame guru. Ya. Bukan berbuat sendiri, bukan main jalan sendiri. Kalau jalan sendiri dicela orang, nah baru bimbang kita. Ini gue bener apa salah, begitu. Karena yang namanya ilmu, ya itu harus ada pemilik ilmu. Nggak bisa ilmu muncul kagak ada sanatnya gitu. Ya. Paham? Maka saya sering bilang sama anak mujahidin, kalau mau bikin apa-apaan, tanya guru, gimana guru setuju nggak? Mau bikin jalan-jalan, mau bikin kegiatan. Kenapa? Kita kalau jalan dengan izin dari guru, nggak bakalan takut hati kita. Kenapa? Bener kita. Mau orang 10 orang kayak sekampung kita dicela kita, nggak ada urusan. Guru kata bener, selesai. Tuh. La yakhafuna laumata laim. Tapi kalau seandainya kita jalan sendiri, nyari jalan sendiri, kira-kira terus orang salahin, waspada, bisa jadi orang benar, kita yang salah. Ada orang di Instagram, di YouTube, di Facebook bikin program baca, rekam, posting ya. Tahu baca, rekam? Maksudnya apaan? Dia baca Quran, direkam dan diposting. Tahu? Iya. Dia kokoh banget, yakin banget dengan pendiriannya, dengan programnya. Padahal kita nggak tahu tuh orang nanya ame siapa. Ya, itu kira-kira bener gak sih tuh? Dia baca Quran, direkam, terus diapain? Kira-kira ajaran begitu bener apa salah? Hah? Bener apa salah? Boleh nggak begitu? Rekam, baca, buat apa ya? Ente mau nunjukin amal ente ya. Kecuali nih ente punya amal baca Quran 1 juz, tapi yang ente kasih 1 ayat nggak apa-apa dah gitu. Kalau rugi bisa ayat doang rugi tuh ya. Jadi ketika orang udah bikin program begitu, dia nggak nanya guru, orang bantah, banyak yang bantah itu. Dalilnya katanya gini, balighu anni walau ayah, sampaikanlah 1 ayat dariku kata Rasulullah. Dalilnya itu katanya ya. Jawabannya gini, apakah benar menyampaikan seayat begitu maksudnya? Itu kan ilmu sifatnya. Sampaikanlah 1 ilmu, begitu bahasanya ya. Kalau ini ibadah ya akhi, orang sholat malam diposting kan ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Biar orang tahu ya. Syiar nggak begitu caranya. Nah maka syiar ada caranya. Nah nanya guru begitu, gimana syiar guru? Nah ini kayak ngaji nih, lagi ngaji, bikin story ngaji gitu. Tapi bikin story innamal a'malu bin, mudah-mudahan dengan bikin story ada yang nanyain lu ngaji di mana begitu. Bukan buat modus biar dapat anak majelis begitu. Bikin story, luar biasa ya, Bang Abil ngaji dia. Tulisannya ane kru MR, biar ngapa emang kru. Nah, foto sama Ustadz, bagus. Foto sama Ustadz, namanya cinta sama Ustadz. Cuman buat apa tujuannya kalau buat pansos? Apalagi buat nyari cewek. Wah mantep banget Firman deket sama Ustadz ya. Gue pengen aja jadi ceweknya dia. Ya. Paham ya? Jadi ngerekam apa dasarnya boleh, cuman lihat dulu tujuannya apa. Kalau semuanya direkam maksudnya apa? Orang bukannya respect sama kita ya. Orang lebih respect dia baca Quran, diamalkan amalnya sampai ke tetangganya, sampai ke orang lain. Apa contohnya? Ya tadi ya, perbaikilah hubungan kita dengan orang, dibaca tentang ayat itu, diamalkan. Orang nanya, lu kok baik banget? Ya gue kata Quran begini. Oh baru orang respect sama Quran. Nah kalau dinonjolin bacaannya sekedar baca doang tanpa ada maksud tujuan yang lain, jadi riak jatuhnya gitu
Bahkan dulu ulama ketika dia baca Quran, itu Qurannya ditutupin. Kalau ada orang lewat ditutupin. Kenapa? Takut orang tahu dia baca Quran. Jelas paham? Jadi apa-apaan kita kalau bisa tanya sama apa? Guru kita, bener enggak? Kalau bener udah, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jangan pedulikan omongan orang. Para ulama berkata wa qalu min alamatil istidraj, di antara tanda istidraj seseorang. Tahu istidraj ya? Apa istidraj? Tulis. Tipu daya Allah. Tipu daya Allah. Istidraj namanya tipu daya Allah. Ya. Tahu tipu daya Allah? Tahu tipu daya Allah gimana? Orang dikasih nikmat sama Allah. Nih nikmat tuh, nikmat. Nih itu. Dia maksiat, ya. Dia maksiat, dia berbuat dosa, bahkan dosanya dosa besar. Terus dia enak, hidupnya enak-enak. Kok aku curiga nih? Kok gua maksiat, tiap hari dosa, tapi tiap hari dapat nikmat? Curiga ente? Curiga. Kayak orang kagak pernah ikut kuis, tahu-tahu dikirimin SMS. Selamat, Anda mendapatkan 100 juta. Oke. Orang waras akan tahu nih penipuan. Kenapa? Lah, gua nggak pernah ikut kuis, tapi dikasih apa? Hadiah. Aneh nggak? Emang karena orang bego ya. Ikut kuis kagak, beli produk kagak, daftar kagak, tahu-tahu dapat hadiah, dikirim transfernya. Ketipu gak namanya? Akhirnya duitnya hilang. Sampai orang dapat nikmat dari Allah, sholat kagak, ibadah kagak, maksiat istiqomah, tapi nikmat terus jalan. Namanya ditipu. Itu namanya istidraj. Saat saya punya temen padahal tukang mabok main cewek mulu, cuman duitnya kok banyak banget ya. Sekarang dia jadi supervisor, gajinya nambah. Aneh sampai sekarang OB padahal ngaji mulu Ustaz, ikut taklim mulu. Kenapa saya nggak kayak dia? Temen saya enak. Temen ente istidraj, lagi ditipu sama Allah. Emang ente pikir punya duit banyak enak? Enak punya duit banyak? Hah? Yang enak punya duit cukup. Bener gak? Beli mobil cukup, beli rumah cukup, mau kawin cukup, kawin lagi bini ngomel gitu. Ya, cukup, enak kan cukup. Ya. Yang kemarin saya cerita tuh, santri gimana nih mau ngaji di Al-Mujahidin, kurang motor, kurang mulu. Ada yang bahagi duit. Pas banget tuh duit harganya seharga motor. Ditawarin 3 juta. Ya. Motor 3 juta. Apa? Murah banget. Ya. Ya, motor 3 juta. Harum tengapin. Wah, Allah. Rotong ya kan. Paham? Saya tawar. Emang duitnya dapatnya 2,5 juta. Motor harga 3 juta, duitnya 2,5 juta. Saya tawar, mau beli dah. Alhamdulillah. Itu namanya cukup. Itu. Mau nikah dulu nggak punya duit, ada duit. Alhamdulillah. Cukup. Mau lahiran nggak ada duit, ada. Cukup. Mending cukup dah, enak tuh. Kita kalau punya banyak duit, orang kayaknya husnuzon aja sama kita. Ya. Bawahnya pengen minjem aja sama kita gitu. Orang kaya, rumah gede, bininya kerja, bininya yang kaya, lakinya di rumah pakai sarung mulu, main poker, nonton YouTube. Kan yang kaya bininya kan. Tapi saban datang bawa proposal, Hamdi datang bawa proposal, ke lakinya mulu. Padahal kan yang kaya siapa? Bininya. Gara-gara bini gue kaya nih orang pada husnuzon sama gue gitu. Jadi kagak enak ya. Nggak semua orang yang rumahnya gede kaya loh. Ya, apalagi pandemi begini, orang yang rumahnya gede, dia kan nggak mungkin jual rumah buat beli pampers. Mungkin nggak? Gue mau beli pampers nih,
Gue mau jual rumah gue. Belum tentu orang mau. Paham? Jadi orang punya rumah gede jangan dianggap kaya. Ya. Bisa jadi susah kan, nggak mungkin mau beli cilok pakai jual mobil kan dia. Gue mau beli cilok nih, tolong dong bayarin mobil gue, nggak mungkin. Jelas? Mendingan punya duit cukup, mau makan, mau jalan-jalan, mau naik gunung, turun gunung, jangan naik doang, turun kagak. Mana lo? Gue mau naik gunung lah, turunnya kapan? Tanya yang turunnya. Takut-takut di sono nyiwa bikin pila dia. Ya. Kadang orang luar biasa naik gunung 1500 mdpl dengan bangga diposting di Instagram. Tapi Masjid Al-Mujahidin yang cuma berapa tangga nggak nyampe dia. Kan tangganya pendek ya. Tinggian mana Bromo apa tangga Mujahidin? Hah? Bromo. Nyampe gak Bromo? Nyampe. Sini nyampe gak? Nggak nyampe. Kenapa? Karena beratan naik masjid daripada naik apa? Gunung. Beratan naik tangga masjid daripada tangga mall. Iya beneran. Tuh Kalibata Mall berapa tangga tuh? 4. Naik sampai atas. Nonton 21 nyampe. Ke masjid ngaji alasan kaki gue pegel banget gue naik tangga. Begitu katanya. Padahal naik tangga mall nyampe tuh. Naik tangga Al-Mujahidin nggak nyampe. Kenapa? Bukan masalah fisik, tapi masalah apa? Iman. Tuh. Karena kekuatan ada 2, kekuatan zahir dan kekuatan batin. Zahir boleh kuat, tapi belum tentu batinnya kuat. Berapa banyak orang galak, orang keras, ya. Orang galak, orang keras, kalau di jalan suka malak orang, disuruh ngaji alasannya malu. Ya, ngaji yuk, malu gua nggak enak lah. Lu malak orang enak, nyolong enak, ya. Giliran suruh ngaji, malu. Emang lu nggak malu malak orang? Duit, gocap. Dia nggak malu tuh. Kalau ngaji apa? Bukan masalah kuat fisik, masalah kuat apa? Makanya kita justru malu kalau kita nggak hadir majelis. Nikmat dari Allah nggak pernah putus, mata nggak pernah putus, napas nggak pernah putus. Sebegitu nikmat banyak dari Allah, kita malu ngadep Allah. Tuh, ya. Jelas ya. Jadi jangan pakai apa? Nah, kembali lagi tadi. Siapa orang tanda istidraj lagi ditipu sama hambanya Allah, nadharuhu fi uyubin nas. Ia suka mandang aib orang, wa amahu an uyubi nafsi, tapi dia buta dari aib dirinya sendiri. Orang bulu diliatin si fulan, tapi nggak pernah sadar di. Buat teman-teman yang suka nyindir orang di status Facebook, ya. Buat teman-teman yang suka nyindir orang di Facebook, sindirlah diri kita terlebih dahulu. Niatkan untuk nyindir diri kita. Ya. Jangan niat nyindir orang lain. Karena yang perlu dinasihatin adalah diri kita, bukan orang lain. Gitu. Ibda binafsik. Mulai dari diri kita dulu, baru orang lain gitu. Okay. Jelas? Dan dakwah, ingat dakwah. Dakwah itu bukan nasihatin orang, bukan. Tapi dakwah bagaimana nasihatin diri sendiri. Kita nggak usah ngajarin orang lu ngaji lu nggak usah. Motivasi diri kita ngaji setiap hari, setiap minggunya. Insya Allah kalau kita ngaji benar, teman-teman kita pun ikut ngaji. Apa ciri ngaji yang benar? Ngaji bawa buku, nulis tuh benar. Ya. Saat saya bawa buku, tapi kosong buku saya. Insya Allah. Ente mau sulap, bawa buku kosong. Tahu tadi buka ada tulisannya, nggak mungkin kan? Ya. Aneh udah tahu dah. Anak-anak kalau ngaji tuh yang disuruh tulis baru nulis, kalau nggak disuruh tulis baru nggak tulis. Bener-bener belajar dari sekarang. Disuruh tulis kayak nggak disuruh tulis, yang bagus ilmunya ilmunya catat gitu. Jelas paham? Kalau Romi saya husnuzon dah, dia nggak bawa buku. Mungkin nanti mau ngulang nonton di YouTube lagi insya Allah. Ya. Kata Romi mau nambahin viewernya Hamdi katanya. Ya viewernya Hamdi biar dapat AdSense katanya. Iya. Kita husnuzon aja ya kan, husnuzon gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya mohon maaf nggak panjang kalam karena mau ziarah ya. Doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan buat saya pribadi, istri saya, keluarga saya, anak-anak saya. Doain mudah-mudahan istiqomah. Ya Allah berikan kesehatan buat acara-acara dari sekarang sampai
Ya seumur hidup dah biar sehat terus ya gitu ya. Sakit yang ringan-ringan aja buat ngapusin dosa saya. Juga kita doakan buat semua para jamaah yang hadir. Mudah-mudahan besok penutupan Allah kasih sehat. Ya Allah kasih rezeki yang halal, yang barokah, berlimpah. Juga buat teman-teman yang sedang sekolah Allah berikan nilai yang terbaik, ilmu yang bermanfaat. Buat yang pengen menikah Allah berikan pasangan yang soleh solehah. Wabil khususnya buat Bang Denny, insya Allah dapat istri yang solehah, yang bisa membimbing ya suaminya, insya Allah biar berkah terus ya. Kita doakan juga mudah-mudahan buat santri Markazul Lugos semoga istiqomah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwaabal khair, واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terapal ini. Kenapa? Maksud mau langsung biar sini aja dah.